Yang sudah sembahyang sunnah, maju Pak ke depan. Sambil kita memenuhi barisan, monggo. Nu atos salat sunat mangga kepayun. Pakai bahasa Jawa menawi samun rampung salat sunat monggo ngajeng. Ayo. Yang belum, yang baru masuk, jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah zuhur. Hadirin saudara, sambil menunggu teman-teman kita yang biasa melakukan sholat zuhur berjamaah, alangkah baiknya kita melihat hadis dan melihat firman Allah. Saya bacakan, sama-sama kita artikan kalimat tersebut untuk kita jadikan perilaku kita, pekerjaan kita, agar kita nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipilih oleh Allah. Allah masih berikan hati kita ada rasa mahabbah, rasa cinta kepadanya, rasa cinta kepada nabinya. Apapun yang kita kerjakan sejak pagi sampai siang hari ini, semua kita tinggalkan untuk kita melapor kepada Allah. Karena harus benar-benar kita sadari, apapun sekarang gerak kita, penglihatan kita, pendengaran kita, bisa mengambil, bisa berbicara, semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap zuhur, asarkah, maghribkah, isyakah, subuhkah, yang masuk masjid ini adalah merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman di dalam surat Baqarah yang berbunyi, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla, rajulun qama minal laili yatluna kitaballah. Mari sama-sama kita lihat ya dari buku ini ya, pengumpulan hadis yang saya bacakan. Pertama, kita bersyukur tadi. Mudah-mudahan kesyukuran kita selalu hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kata Nabi, salasatun yuhibbuhullahu azza wajal, bahwa ada tiga yang dicintai oleh Allah. Ada tiga macam. Yang pertama yaitu rajulun qama minal lail yatluna kitaballah, yaitu seorang yang bangun di tengah malam. Ngapain dia bangun tengah malam? Dia sholat tahajud, dia sholat hajat, mungkin dia sholat taubat, mungkin dia sembahyang sholat tasbih, mungkin dia sholat witir, mungkin. Kata Nabi menyampaikan kepada kita umatnya, ada tiga hal yang sangat disenangi, disukai oleh Allah
manakala ada seorang laki-laki bangun malam ngapain? Sholat. Nah, kita bangun malam kencing apa sholat? Biasanya kita kalau bangun jam 12, jam 1 bangun kencing ya. Kencing, bangun, terus kita kamar mandi, habis kencing balik lagi ke tempat tidur kita. Ya, pada umumnya begitu manusia. Nah, ini setelah kita dengar ini hadis, sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah bila mana kita bangun dari tempat tidur kita. Kita sholat, tadi kita lakukan, kemudian setelah sholat kita membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Nah, di sini saudara ada jam 3:30, ada seorang yang sudah masuk masjid, dia baca Quran, dia azan pertama 3:30 atau jam 3, bangunin tetangga. Ya, kita dengar, kita nggak bangun, kencing doang, balik lagi, ya, biasanya begitu. Jadi setelah kita dengar ini, pekerjaan ini bila mana kita kerjakan di malam hari, bangun malam, baca Quran, kita bermunajat, tetangga-tetangga kita masih pada tidur. Nah, kalau bisa di sana kita menangis, ya Allah, aku butuh ini ya Allah. Tuh. Sambil usaha, bekerja, apa dagang, tani dan seterusnya. Tuh. Ya. Jadi bagaimanapun juga harus begitu. Tuh. Kemudian saudara, yang kedua, kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Yang kedua kata Nabi, Allah sangat cinta, Allah sangat suka, ya. Kedua, orang yang sedekah, ya, sembunyi-sembunyi, ya, artinya nggak ditampakkan, sembunyi-sembunyi, ya. Di dalam Al-Quran, hal ini dilakukan untuk menghindari riya. Jadi kalau kita berimpak, bersedekah, ya, agar kita menghindari pada riya atau pamer, karena bersedekah sembunyi itu lebih baik, sebagaimana firman Allah, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallah bima ta'maluna khabir. Tadi di atas saudara dikatakan Allah sangat suka orang-orang yang berimpak, bersedekah, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Allah pun berfirman sekarang nih tadi yang kita bacakan tadi, bagaimana kata Allah? Jika kamu tampakkan sedekahmu, jika kamu tampakkan perbuatan baikmu, ya, terutama berimpak, bersedekah, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ditampakkan baik, disembunyikan lebih baik kata Allah, ya. Disembunyikan, ya, sampai tangan kiri kita pun usahakan tidak tahu gitu, ya. Kata Allah begitu, wa tu'tuhal fuqara, ya, kau sembunyikan lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi semua hambanya yang mengerjakan ini semua dia tahu. Ya, catatannya pun ada nanti. Ya, seperti kita sekarang di masjid ada kotak jalan. Ya, ente masukkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, Allah tahu. Ya, disembunyikan lebih baik, ditampakkan, dilihat oleh orang baik. Tidak ada salahnya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran dalam hati kita, tadi tujuannya Allah dan Rasul menyampaikan, kalau disembunyikan supaya tidak nampak keriaan, ya, riak, supaya tidak puji. Tapi andai kata terlintas dalam hati kita, kata Allah, Allah Maha Pengampun dan Allah maafkan. Ini saudara. Jadi oleh karena itu, apapun yang dikatakan oleh Nabi tadi 3 hal. Rajulun qoma minal lail yatluna kitaballah. Mari, kata Nabi, bila ada seorang laki-laki yang bangun di tengah malam, dia sholat tahajud, dia sholat apa saja, kemudian dia membaca Quran, itu pekerjaan yang sangat disenangi. Tidak mudah, tidak gampang kita melakukannya, ya kan? Sementara teman-teman tetangga kita pada tidur, kita bangun menangis, ya kita minta apa yang kita hendaki, gitu. Jadi bangun din malam, jam 2 bangun, ya Allah menangis, ya Allah saya butuh ya Allah. Tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kepada saya kecuali Engkau. Ini harus mengadu kepada Allah. Apa saja kita adu. Makanya di ayat-ayat lain kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu, berdoalah kamu, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, akan ku ijabai. Minta apa saja. Minta kuat, ditambahkan iman, ditambahkan kita mau ngaji. Itu din. Jadi kalau mau hidup berkah, berdekatlah kepada Allah. Banyaklah minta ampun. Banyak. Kenapa disuruh minta ampun? Karena Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Nabi, ya, orang yang beristighfar banyak, dia akan diberikan jalan keluar. Karena kita ini banyak dosa, banyak lalai, ya. Jangan kita melepas diri aja, berusaha, minta tiap malam bangun, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu. Yang ketiga kata Nabi, wa rajulun kana fi sariyatin panharama ashabuhu fastaqbal adu. Rawahu Tirmizi an Ibni Mas'ud. Yang ketiga kata Nabi, siapa itu yang ketiga? Seseorang yang berada dalam barisan perang, lalu teman-temannya melarikan diri, sedangkan dia terus maju menghadapi musuh. Nah, ini hadis Nabi katakan, ya, peristiwa masa peperangan. Jadi lagi hadapi musuh, banyak yang pada kabur. Tapi dia, seseorang laki-laki, enggak kabur menghadapi musuh itu. Kata Nabi, itulah pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah. Manakala dia berperang, dia meninggal di situ, matinya syahid. Nah, kalau sekarang udah nggak ada perang nih, ya. Sekarang kita perang mental, ya enggak? Perang hawa nafsu. Sebentar lagi bulan Ramadan, kita perang menahan hawa nafsu kita. Yaitu bulan Ramadan kalau diberikan kesempatan Allah kepada kita, kita melakukan. Di sana lagi puasa, harus kita tahan zahiran wa batinan. Mulut kita pelihara, kuping kita mendengar yang tidak baik, yang menimbulkan batalnya pahala puasa kita di bulan Ramadan. Makanya alangkah bagusnya. Makanya orang dulu, saudara,
Ya, hidup 1 tahun itu cari rezeki 11 bulan. Yang sebulan udah, ya, dia ngaji, baca Quran siang hari, ya, malam dia bangun. Ya, kenapa? Sudah ada persiapan buat 11 bulan kemarin Ramadan. Nah, tapi kita nggak bisa sekarang ini orang hari ini. Ya, kadang-kadang duitnya masih banyak, masih nyari terus bulan Ramadan. Kenapa orang dulu begitu? Ya, menjaga. Ya, kadang-kadang kita Ramadan ini kan hati kita, ya, mata kita ada aja itu lagi puasa, mungkin ngambek-ngambek sama temen, marah-marah sama temen, ya, di jalan stres, macet, ya, ini sudah ada banyak sekali. Nah, ini adalah kita harus tahan betul, berperang betul dengan menjaga hawa nafsu yang mengakibatkan runtuhnya yaitu pahala puasa Ramadan. Sebab saudara, banyak kata Nabi, ada hadis juga, orang hanya dapatnya haus, dapatnya capek, tetapi dia tidak dapat mendapatkan pahala puasa Ramadan. Kenapa? Ya, di bulan puasa, ya, memaki-maki orang, ya, terus kemudian segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan, menghilangkan pahala. Puasa sih puasa, cuma hatinya nggak puasa, matanya nggak puasa, tangannya nggak puasa. Inilah saudara. Nah, sampailah waktunya kita akan melakukan sholat zuhur berjamaah, maka kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah supaya diri kita disampaikan dari bulan Sa'ban sekarang ini dan menuju bulan Ramadan. Nah, siap-siap nih, bulan Sa'ban ini bulan selawatan, banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kita perbanyak, panjangan kali, baca aja Allahumma salli ala Muhammad, boleh? Atau Allah sallallahu ala Muhammad, boleh? Perbanyaklah bulan-bulan sekarang, ya. Janganlah kita buang-buang waktu sekarang pegang tasbih supaya lebih enak kalau ada sesuatu yang kita alat kita pegang, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja di bulan-bulan ini dan seterusnya selagi kita hidup. Buat meminta kepada Allah agar ayah kita, mungkin kalau dia masih ada, mudah-mudahan diberkati umurnya. Kalau udah meninggal dunia, mintain kepada Allah agar Allah hapus dosanya, Allah maafkan semua, Allah haramkan jasadnya dari api neraka, Allah jadikan kuburnya taman surga. Dan doakan setiap hari orang-orang nih yang masuk masjid sini, dia berinfak, doakan mereka, dia ikhlas, mudah-mudahan dia terima amalnya nanti kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan doakan juga jamaah yang terdahulu nih, ya, sebelum kita. Dulu ini tahun 40-an, ya, mereka masjid, belum masjid, masih musala, mereka ibadah di sini, kita doakan mudah-mudahan mereka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.